Selanjutnya sambutan dari Bapak Ali Mudakir selaku Direktur Utama PT Al-Nusa Tbk. Kepada Bapak Ali Mudakir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Komisaris Utama Pak Agus Prabowo serta seluruh jajaran Dewan Komisaris. Yang saya hormati para mantan direksi ataupun komisaris PT Al-Nusa Tbk yang kita undang, dan mudah-mudahan ada yang join bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan direksi PT Al-Nusa Tbk beserta seluruh jajaran manajemen Al-Nusa dan jajaran direksi anak perusahaan, dan yang terutama saya cintai dan saya banggakan seluruh pekerja Al-Nusa dan anak perusahaan dimanapun rekan-rekan sekalian berada. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa memperingati hari ulang tahun Al-Nusa yang ke-51, Dirgahayu ke-51 PT Al-Nusa Tbk. Kita patut bersyukur, namun kita juga harus ingat rekan-rekan kita yang saat ini masih terpapar COVID-19 karena menjalankan tugas perusahaan. Untuk itu, saya memohon rekan-rekan sekalian dengan tulus, mari kita bersama-sama mendoakan. Semoga rekan-rekan kita dan keluarganya yang terpapar COVID-19 ini bisa segera diberikan kesembuhan dan pulih kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Insan Al-Nusa yang saya cintai dan saya banggakan, di usia ke-51 tahun ini, kita juga harus mengingat perjalanan panjang, bahwa PT Al-Nusa dimulai dengan terbentuknya PT Elektronika Nusantara pada tanggal 9 September 1969. Kita menyandang kata Nusantara. Tentu saja kiprah selama 51 tahun penuh dengan dinamika dan tantangan. Pasang surut di dalam melayani industri migas nasional. Dan kita sudah membuktikan bahwa Al-Nusa sudah melaksanakan tugas dengan baik. Al-Nusa telah berhasil menghadapi tantangan-tantangan itu. Ini adalah satu bekal yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan satu hal yang pasti, bahwa kita, Al-Nusa, akan terus menjalankan fungsi, memberikan pelayanan, memberikan dukungan operasional migas nasional, dan juga mengelola logistik energi, khususnya BBM dan LPG, dan kita salurkan ke seluruh masyarakat, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Ini tugas mulia. Dan kita semua patut bangga. Dalam beberapa waktu terakhir, Al-Nusa sudah menunjukkan satu prestasi yang luar biasa.
Kita mulai dari teman-teman di GRS. Dengan kolaborasi antara El Nusa Holding dan anak perusahaan, kita berhasil menyelesaikan survei seismik 2 dimensi di area offshore lebih dari 31.000 km. Ini suatu pencapaian yang luar biasa karena ini merupakan survei terbesar di Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir. Ini tidak mungkin kita lakukan kalau tidak ada dedikasi, tidak ada semangat kerjasama di antara kita semua. Berikutnya, tentu teman-teman di Oilfield Services terus mengokohkan perannya di dalam memaintain produksi migas nasional, khususnya menunjang operasi produksi di lingkungan Pertamina Group. Dan ini harus terus kita laksanakan. Di sisi distribusi energi, BBM dan LPG, teman-teman El Nusa Petroviet juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, alhamdulillah, pada hari ini juga kita akan meresmikan salah satu stasiun pengisian bahan bakar LPG di Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara. Dan tentu saja supporting dari teman-teman anak perusahaan yang lain, ETSA, El Nusa Fabrikasi, PND, dan SCU juga tidak kalah penting di dalam menunjang operasional dunia migas di Indonesia. Insan Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Peran inilah yang harus terus kita teguhkan. Peran inilah yang harus terus kita tunjukkan kepada para shareholder dan para stakeholder El Nusa. Untuk itu kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus meningkatkan kinerja. Bekal sudah ada, pengalaman sudah ada. Tinggal kita merumuskan program kerja dan skala prioritas di tahun-tahun mendatang, supaya kinerja Nusa semakin mantap. Untuk itu, di dalam situasi krisis akibat wabah pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah. Kita mengalami bukan lagi triple shock. Kita sekarang sudah masuk, saya katakan, quadruple shock. Pertama, harga BBM turun, harga crude turun. Kemudian demand BBM turun. Fluktuasi kurs rupiah juga demikian dinamis. Itulah triple shock. Tapi kita sekarang sudah masuk ke dalam shock yang keempat, di mana wabah pandemi ini sudah mempengaruhi operasional perusahaan. Kondisi ini cukup memprihatinkan, dan untuk itulah kita butuh semangat lebih untuk menyusun program-program dengan matang dan skala prioritas. Oleh karena itu, kita telah mencanangkan paling tidak 5 program utama. Yang pertama, kita harus terus memberikan operation excellence kepada para klien. Di samping itu, kita juga harus memberikan cost efektif sehingga harga-harga kita semakin kompetitif. Yang kedua, kita harus mengoptimalkan aset-aset yang sudah kita miliki. Ketiga, kita harus memikirkan pengembangan bisnis sebagai dasar kita untuk melanjutkan usaha ini di masa-masa yang akan datang. Keempat,
kita harus melakukan value creation dengan sinergi baik internal antara Al-Nusa Holding dengan anak perusahaan, antara anak perusahaan Al-Nusa dengan anak perusahaan Al-Nusa yang lainnya. Dan kita juga bisa melakukan sinergi dengan pihak-pihak eksternal yang mempunyai kapabilitas dan kemampuan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kelima dan tidak kalah penting adalah kita harus membangun budaya integritas yang tinggi. Tadi Bapak Komisaris Utama sudah menyampaikan, sebagai perusahaan terbuka, kita harus menunjukkan bahwa kita memang terbuka di dalam hubungan kita dengan para stakeholder. Untuk itu, pagi hari ini juga kita akan meluncing website baru, kita akan meluncing vendor management system dalam website kita yang akan memudahkan para vendor untuk mengakses, untuk berkontribusi, untuk ikut berperan serta di dalam proses-proses proyek pengadaan yang ada di Indonesia. Dengan keterbukaan ini, kita berharap operasional Al-Nusa akan semakin efektif, akan semakin efisien, dan akan memberikan servis terbaik bagi para klien kita. Insan Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Itulah upaya-upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa mengoperasikan perusahaan ini semakin baik dan memberikan kinerja yang terbaik bagi shareholder, bagi stakeholder internal, khususnya pekerja Al-Nusa, dan insya Allah kita bisa meneruskan tongkat estafet pengelolaan perusahaan ini nanti kepada generasi selanjutnya, dari generasi ke generasi. Itulah tujuan utama kita. Semua itu baru bisa kita laksanakan, baru bisa kita capai kalau kita semuanya memiliki pandangan yang sama, kita memiliki tujuan yang sama. Untuk itu, menyambut ulang tahun ke-51 PT Al-Nusa Tbk pada hari ini, saya ingin kita semuanya menggelorakan semangat 51 tahun Al-Nusa. Satu tekad, satu tujuan, dan satu Al-Nusa. Dirgahayu ke-51 Al-Nusa, sukses selalu dan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.